wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Khaira Ulfida dengan NIM 2202060069, berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya Khaira Ulfida akan membagikan video presentasi hasil artikel penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pemasaran Terhadap Partisipasi Siswa dalam Event Pendidikan di Sekolah Menengah. Tonton sampai habis ya. Jadi, pertama sekali saya akan membahas apa abstrak ataupun latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh metode pemasaran terhadap partisipasi siswa dalam event pendidikan di sekolah menengah. Metode pemasaran yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup penggunaan media sosial, iklan digital, dan promosi langsung melalui kegiatan sekolah untuk menarik minat siswa terhadap event pendidikan. Melalui pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan menggunakan survei yang melibatkan siswa sebagai responden, serta wawancara dengan pihak sekolah untuk menggali strategi pemasaran yang telah diterapkan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemasaran terhadap tingkat partisipasi siswa. Selanjutnya yaitu introduction atau pendahuluan. Dalam landscape pendidikan yang terus berkembang, sekolah semakin mencari cara inovatif untuk melibatkan siswa di luar pengalaman belajar di kelas. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui penyelenggaraan berbagai event pendidikan, seperti kompetisi akademik, pameran budaya, hingga kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan, kolaborasi, dan pertumbuhan pribadi. Event-event ini memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Namun, tantangan yang sering dihadapi sekolah adalah bagaimana memastikan tingkat partisipasi siswa yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak sekolah mulai mengadopsi strategi pemasaran yang sebelumnya lebih umum digunakan dalam dunia bisnis. Untuk mempromosikan event pendidikan dan meningkatkan keterlibatan siswa secara lebih aktif, penggunaan strategi pemasaran secara inovatif dalam konteks pendidikan ini dapat memberikan dampak besar terhadap minat siswa untuk berpartisipasi. Pemasaran pendidikan atau penerapan prinsip-prinsip pemasaran dalam promosi program pendidikan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan memanfaatkan metode pemasaran modern seperti media sosial, iklan digital, dan pencitraan acara. Sekolah dapat menjangkau audiens siswa yang lebih luas dan membangun ketertarikan yang lebih besar terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Keefektifan metode pemasaran ini terletak pada kemampuannya menciptakan narasi yang menarik tentang event yang diselenggarakan. Dengan pendekatan yang inovatif seperti komunikasi yang dipersonalisasi, kampanye interaktif dan di media sosial, atau penggunaan analitik data untuk memahami preferensi siswa, sekolah dapat meningkatkan daya tarik acara mereka. Hal ini membuat event-event tersebut tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga pengalaman yang dinantikan oleh para siswa. Sebagaimana dijelaskan oleh Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran yang efektif sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat antara lembaga pendidikan dan audiensnya. Dalam konteks pendidikan, audiens tersebut adalah para siswa dan keterlibatan mereka dalam event pendidikan sangat bergantung pada bagaimana event tersebut dipasarkan. Penggunaan platform media sosial dan alat digital telah merevolusi cara promosi dilakukan, menciptakan interaksi dinamis antara siswa dan upaya pemasaran sekolah. Pendekatan inovatif ini tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa, tetapi juga memperkaya pengalaman mereka dengan memberikan peluang yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh metode pemasaran terhadap partisipasi siswa dalam event pendidikan di tingkat sekolah menengah. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana berbagai strategi pemasaran, baik yang bersifat tradisional seperti selebaran hingga yang lebih modern seperti kampanye digital,
mempengaruhi keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah dengan meningkatnya peran media digital dan saluran komunikasi inovatif dalam kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi metode pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa. Dengan mengeksplorasi hubungan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi sekolah dalam merancang strategi pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam event pendidikan, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemasaran di bidang pendidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap pengetahuan yang terus berkembang dalam bidang pemasaran pendidikan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi pendidik dan pengelola sekolah dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik event ekstrakurikuler di tingkat sekolah menengah. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menganalisis pengaruh metode pemasaran terhadap partisipasi siswa dalam event pendidikan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR. SLR adalah metode yang efektif untuk merangkum dan menganalisis informasi yang ada secara sistematis dan objektif dengan menyortir berdasarkan bukti empiris yang relevan sesuai dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan, serta menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Selanjutnya yaitu discussion atau diskusi. Di sini saya akan membahas 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu metode pemasaran yang digunakan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi siswa. Yang ketiga, pengaruh pemasaran digital. Yang keempat, hubungan antara informasi event dan partisipasi. Dan yang terakhir, tingkat kepuasan dan dampak event. Jadi, di sini saya akan bahas poin pertama, poin A, yaitu metode pemasaran yang digunakan. Metode pemasaran merupakan salah satu faktor utama dalam menarik perhatian audiens. Dalam hal ini, siswa berpartisipasi terhadap event pendidikan yang diadakan di sekolah. Berbagai metode pemasaran yang digunakan oleh sekolah dapat bervariasi, mulai dari pemasaran tradisional seperti brosur dan poster, hingga pemasaran digital yang lebih modern, seperti media sosial, email, atau situs web. Kotler dan Keller menunjukkan bahwa pemasaran yang efektif mampu meningkatkan kesadaran tentang event yang akan diselenggarakan. Misalnya, pemasaran digital dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah dan interaksi yang lebih tinggi, sementara pemasaran tradisional lebih terbatas pada media lokal. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memilih metode pemasaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kemampuan teknologi yang ada. Di sisi lain, pemasaran tradisional tetap memiliki tempatnya, terutama di lingkungan yang kurang terakses dengan teknologi. Pemasaran melalui pengumuman langsung di sekolah atau menggunakan metode visual seperti poster dan banner tetap efektif di dalam konteks lokal yang lebih terbatas. Namun, pemasaran digital memungkinkan sekolah untuk menciptakan kampanye yang lebih menarik dengan menggunakan multimedia seperti video dan gambar yang mudah dibagikan melalui platform media sosial. Dengan demikian, kombinasi antara pemasaran tradisional dan digital menjadi pendekatan yang optimal untuk mempromosikan event yang disesuaikan dengan preferensi siswa serta fasilitas dan anggaran yang tersedia di sekolah. Selanjutnya, poin B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi siswa. Partisipasi siswa dalam event pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh metode pemasaran yang digunakan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti dukungan orang tua atau ketertarikan masyarakat terhadap event tersebut dapat meningkatkan partisipasi siswa. Di sisi lain, faktor internal yang melibatkan motivasi pribadi siswa, minat terhadap topik event, serta persepsi terhadap manfaat acara tersebut juga berperan penting. Menurut Zhang, dalam teorinya tentang motivasi berpendapat bahwa semakin relevan event dengan kebutuhan dan tujuan pribadi siswa, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, sekolah perlu memahami karakteristik audiensnya agar dapat menyesuaikan metode pemasaran dengan kebutuhan siswa.
Selain itu, keberhasilan dalam menarik partisipasi siswa tidak hanya bergantung pada faktor-faktor tersebut, tetapi juga pada bagaimana event tersebut dikemas dan disosialisasikan. Jika event dirancang dengan menarik, menawarkan manfaat yang nyata, dan dapat memberikan pengalaman positif, siswa akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam hal ini. Penting bagi pihak sekolah untuk tidak hanya fokus pada metode pemasaran, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi siswa. Shang juga menekankan pentingnya konteks sosial dalam memotivasi siswa, di mana interaksi sosial yang terjadi selama event dapat meningkatkan rasa keterlibatan dan kepemilikan siswa terhadap acara tersebut. Oleh karena itu, faktor-faktor internal dan eksternal harus diperhitungkan secara bersamaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, yang C, yaitu pengaruh pemasaran digital. Pemasaran digital memiliki peran penting dalam menarik partisipasi siswa dalam event pendidikan, terutama karena siswa di sekolah menengah sudah sangat akrab dengan teknologi dan internet. Shaffey dan Ellis Chadwick menjelaskan bahwa media sosial, email, dan aplikasi pesan instan memberikan saluran komunikasi langsung dan personal yang efektif untuk menarik perhatian siswa. Misalnya, platform seperti Instagram dan TikTok memungkinkan promosi visual yang menarik dan dapat meningkatkan minat siswa. Selain itu, pemasaran digital memungkinkan pengukuran yang lebih akurat terhadap efektivitas kampanye, sehingga sekolah dapat menyesuaikan strategi mereka dengan cepat untuk meningkatkan partisipasi. Namun, penggunaan pemasaran digital tidak hanya terbatas pada platform media sosial saja. Email, situs web, sekolah, dan aplikasi pesan instan juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih langsung dan efektif dengan siswa. Keunggulan pemasaran digital lainnya adalah kemampuannya dalam memantau dan mengevaluasi respon audiens secara real time. Sekolah dapat mengetahui seberapa efektif kampanye pemasaran mereka melalui metrik seperti jumlah klik, shares, dan likes. Hal ini memberikan feedback yang berguna untuk memperbaiki pendekatan pemasaran di event-event berikutnya. Shaffey dan Ellis Chadwick menyarankan bahwa sekolah harus memanfaatkan berbagai platform digital ini untuk membangun kesadaran yang lebih besar, meningkatkan interaksi siswa, serta mengoptimalkan efektivitas kampanye pemasaran mereka. Selanjutnya D. Hubungan antara informasi event dan partisipasi. Siswa yang menerima informasi yang lengkap dan menarik tentang event cenderung lebih tertarik untuk berpartisipasi. Penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai acara yang diadakan, tetapi juga mengurangi ketidakpastian yang tidak menghalangi mereka untuk ikut serta. Selain itu, cara informasi disampaikan, misalnya melalui video, gambar, atau teks, memiliki pengaruh besar terhadap keputusan siswa untuk hadir dalam acara tersebut. Informasi yang disajikan dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami dapat memotivasi siswa untuk terlibat lebih aktif dalam event. Penting juga untuk memastikan bahwa informasi mengenai event tersebut mencakup semua aspek penting seperti tanggal, waktu, lokasi, tema, dan manfaat bagi siswa. Informasi yang lengkap dan komprehensif dapat membantu siswa membuat keputusan yang lebih baik. Dalam konteks ini, menekankan pentingnya mengurangi ketidakpastian yang mungkin dimiliki siswa terkait dengan acara tersebut. Jika siswa merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup informasi, atau jika informasi yang diterima tidak jelas, mereka cenderung tidak akan berpartisipasi. Oleh karena itu, sekolah perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan tentang event mudah dipahami, tepat waktu, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan terjadi selama acara tersebut. Selanjutnya, poin E, tingkat kepuasan dan dampak event. Partisipasi siswa dalam event pendidikan tidak hanya bergantung pada cara promosi dilakukan, tetapi juga pada pengalaman yang mereka peroleh dari acara tersebut. Bahwa kepuasan siswa terhadap event dapat mempengaruhi partisipasi mereka di acara-acara berikutnya. Jika event berhasil memberikan pengalaman yang berharga dan relevan dengan kebutuhan siswa, maka kemungkinan siswa akan ikut serta dalam event lain yang diselenggarakan oleh sekolah lebih tinggi. Oleh karena itu, pemasaran yang berhasil harus diikuti dengan penyelenggaraan event yang berkualitas untuk memastikan dampak jangka panjang pada partisipasi siswa.
Selain itu, dampak jangka panjang dari partisipasi siswa dalam event juga perlu diperhitungkan. Todorov dan Grayson menekankan pentingnya menciptakan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perkembangan pribadi siswa. Sebagai contoh, event yang mengembangkan keterampilan sosial atau profesional siswa seperti workshop atau seminar dapat memberikan manfaat jangka panjang yang meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka. Oleh karena itu, sekolah harus memastikan bahwa setiap event yang diselenggarakan tidak hanya berhasil dalam menarik partisipasi siswa, tetapi juga memberikan dampak positif yang dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan serupa di masa depan. Dan yang terakhir yaitu conclusion ataupun kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pemasaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi siswa dalam event pendidikan di sekolah menengah. Pemasaran yang efektif, terutama melalui saluran digital seperti media sosial dan email, dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap acara yang diselenggarakan dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi. Selain itu, faktor-faktor eksternal dan internal seperti dukungan orang tua, relevansi acara, dan motivasi pribadi siswa juga turut berperan dalam menentukan partisipasi penyampaian informasi yang jelas, kreatif, dan terstruktur dengan baik semakin memperkuat siswa untuk ikut serta dalam event pendidikan. Sekian video presentasi saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun. Burung elang terbang tinggi sehingga sebentar di atas dahan 10 jari kami angkat tinggi. Salah dan khilaf kami tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke teman-teman, terima kasih